Let's talk about mental health and heartbreak. Mental health issues adalah topik yang belakangan ini lagi sering banget diomongin di mana-mana. Aku ngerasa kayak gitu karena aku sadar bahwa semakin banyak orang-orang yang berani come out, menyatakan bahwa mereka punya gangguan psikologis tertentu. Orang-orang juga udah mulai berani sharing personal experience mereka ketika sedang struggle dalam kondisi psikologis yang sedang mereka alamin. I'm not quite sure what I feel about that. It's more like a mixed feelings. Sebagian diri aku seneng karena orang-orang kayak emang udah berani ngomongin hal itu untuk break the stigma tentang permasalahan mental. Tapi sebagian diri aku yang lainnya juga ngerasa takut. I don't know, I'm just not quite sure. Are people really ready to talk about it? Apakah orang-orang benar-benar di fase menerima tulus apa adanya, atau itu kayak cuman untuk membenarkan perilaku-perilaku mereka yang mungkin salah atau aneh di mata orang lain. Because of these situations, I really like being motivated to make a video again. I'm not really invested my time to YouTube. Buat yang mungkin udah jadi subscriber, aku tahu kalau misalnya aku kayak kadang punya waktu terus bisa ngupload secara regular, but you know, at some point aku bakalan kayak tiba-tiba stop dan kayak nggak ngepost sama sekali. Dan itu karena memang aku nggak menjadikan ini prioritas sih. Aku cuman pengen punya channel untuk sharing apa yang aku alamin, apa yang mungkin berguna buat orang lain gitu. That's why I'm not really around YouTube so much, because I'm not really ambitious to increase my subscriber or like to getting paid. Aku simply kayak cuman pengen emang sharing-sharing aja, dan I have other stuff in real life yang bener-bener harus aku fokusin, and I get to the point where I kayak sempat pengen deactivate my account gitu loh, kayak I don't think that I'm going to make video again. Tapi terus tiba-tiba ada pandemi ini, dan aku ngerasa kalau misalnya waktu yang aku gunakan selama di rumah ini bikin aku banyak berpikir, bikin aku banyak evaluasi diri, dan ketika aku melakukan hal itu, aku tuh pengen banget sharing tentang apa yang aku pikirin gitu. Just killing my time during this pandemic. Nah, terus balik lagi ke soal mental health issues. Aku ingat banget pertama kali aku pengen jadi psikolog. Aku tuh tujuannya pertama kali banget pengen yang namanya raise awareness about mental health issues, especially in this country. Emang bener-bener pengen kayak ningkatin kesadaran bahwa kesehatan mental itu juga penting selain kesehatan fisik. Dan memang pada saat itu, kalau waktu S1 sih emang bener-bener kayak jarang banget orang yang aware tentang masalah psikologis gitu. Dan masa-masa itu aku kayak baca artikel di luar atau baca berita di luar, itu tuh udah maju banget gitu. Orang tuh pandangannya udah luas banget tentang kesehatan mental. Terus kalau di luar tuh mereka tahu yang namanya gangguan-gangguan psikologis itu apa aja. Kayak mereka tahu nama-nama penyakit fisik. Terus mereka juga jadi terbuka untuk kayak seeing therapist, seeing psychologist, ngebuat mereka jadi ngerasa lebih baik dan lebih bisa function di kehidupannya sehari-hari gitu. Dan aku pengen banget hal itu terjadi di sini. Dan ya pada masa S1 itu emang bener-bener kayak nggak ada gitu loh, kayak sedikit banget orang-orang yang mention tentang mental health problems or psychological disorder. Nah, terus perjalananku masih berlanjut. Aku mau masuk S2 karena kalau misalnya jadi psikolog harus S2 dulu. Terus aku ingat banget di FGD dan di interview, aku tuh bilang sama yang interview dan ngetes aku itu kalau misalnya ya tujuan aku pengen raise awareness about mental health issues. Dan yaudah gitu, aku akhirnya masuk, aku keterima, dan aku belajar S2 selama 2,5 tahun, kayak belajar gitu. Aku ingat masuknya 2016 S2-nya. Terus nggak tahu, aku ngerasanya setelah aku lulus tahun 2019 hingga saat ini, berarti 1 tahun terakhir ini, tiba-tiba semua terjadi sangat cepat, dan apa ya, isu mental health tuh kayak udah di permukaan gitu. Like people are all talking about mental health issues. And I think that is a really good thing, but a part of me like, you know, being like anxious and worry about it karena terjadi kayak benar-benar secepat itu. Kayak aku ngerasanya mixed feelings aja gitu, antara aku seneng kayak akhirnya semuanya udah mulai terbuka dengan hal ini, tapi I'm feeling anxious and worry that people misuse this kind of serious issues. Kayak takutnya jadi malah apa ya, untuk membenarkan perilaku-perilaku yang mungkin sebenarnya tuh nggak mendefine sama sekali tentang permasalahan mental itu. Dan karena terjadinya juga secepat itu, aku juga takut banyak pengertian-pengertian yang jadi kayak salah kaprah. Jadi orang tuh mikirnya kalau mungkin gangguan mental tertentu itu adalah gangguan yang kayak menarik atau like quirky or
interesting, terus mereka kayak adapt itu ke personality mereka and act like they have mental disorder or something, and that is wrong because mental health issues are serious. Dan orang-orang yang mengalaminya itu benar-benar ngerasain yang namanya ketidaknyamanan, struggle dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi ya makin kesini, I come to think about it, I think that's our job, the psychologist, mungkin aku dan teman-teman rekan psikolog yang bertugas untuk lebih membenarkan hal itu gitu, melakukan sharing, penyuluhan segala macam biar orang-orang juga lebih aware, nggak sampai salah ngira tentang apa yang namanya mental disorders itu. I'm feeling really happy to the people who are brave enough to share their experience, karena aku tahu banget dulu tuh orang-orang tuh kayak seskeptis itu dan kayak sulit banget buat percayain ke yang namanya psikolog. Pada akhirnya aku pun ngerasa seneng karena orang-orang udah mulai nerima, orang-orang udah mulai kenal yang namanya terms psychological disorder. Ya cuman kayak tetap panik aja gitu, tetap kayak worry kalau misalnya orang tuh asal gunain terms itu. Dan aku rasa platform untuk konseling pun juga sekarang udah banyak banget, dan orang-orang juga udah mulai mau ikut yang kayak sesi-sesi webinar atau follow-up tentang kesehatan mental, yang ujung-ujungnya pasti dikasih encouragement kalau misalnya memang udah nggak sanggup, udah ngerasa sangat tidak nyaman untuk akhirnya pergi ke psikolog. Satu lagi hal yang paling ditekankan oleh seorang psikolog adalah do not self-diagnose. Orang-orang bisa Google, bisa mungkin curhat online, mungkin di kayak sebuah forum atau apa, tapi kalau misalnya emang ngerasa mirip sama ciri-ciri tertentu ya juga jangan langsung nge-labelin diri sendiri, karena hal itu mungkin bakalan bisa ngefek seumur hidup label-label itu. Jadi kalau misalnya emang udah bener-bener ngerasa ciri-cirinya mirip, ya jangan langsung label, tapi justru kayak temuin profesional, entah itu psikolog atau psikiater, buat dapat proper diagnosis gitu. Okay, now let's talk about more personal things. So in this situation, I've been doing a lot of things in my home. Aku adalah orang yang introvert, jadi untuk stay di rumah, untuk betah selama 3 bulan ini adalah hal yang mudah menurut aku, karena aku bisa ngelakuin berbagai macam hal, dari masak atau bikin video kayak gini atau olahraga segala macam. Aku bisa cari segala macam cara untuk membuat diri aku bisa sibuk dan juga happy. Di masa-masa itu aku pun juga banyak ngelakuin bengong itu entah kayak daydreaming atau refleksi diri, terus juga evaluasi tentang apa yang udah terjadi seumur hidup aku. I get philosophical most of the time, kayak bener-bener entah itu jadi lebih mellow atau lebih overanalysis sesuatu, itu tuh sering banget terjadi di aku. Dan yang aku lakukan selama ini yang pengen banget aku share adalah I'm exploring my feelings during this pandemic, karena ini adalah situasi yang benar-benar baru, bukan cuma buat aku tapi buat orang-orang di luar sana. Imagine like you have like this circle box or square box containing an emotions. Aku berpikir bahwa aku tuh kayak punya box gitu, entah itu box bulat atau box kotak yang berisi emosi-emosi yang aku punya selama masa-masa di rumah ini. Dan emosi-emosi itu tuh kayak aku exploring gitu, aku kayak cari-cari apa aja yang aku rasain. Ada sedih, senang, marah, kesal, bahagia, excited, so many emotions. Kamu tuh bisa wandering around your mind, wandering around your feelings selama masa pandemik ini, dan kayak menemukan sesuatu-sesuatu yang surprisingly ada dalam diri kamu, tapi kamu gak nyadar. Karena emang ya manusia pasti punya berbagai macam jenis emosi dalam dirinya, cuman yang ditunjukkan emang yang dominan aja gitu kan. Tapi yang aku rasain saat melakukan hal itu adalah aku menemukan sebuah emosi yang menurut aku gak wajar. I'm feeling a heartbreak. Aku ngerasain yang namanya heartbreak, patah hati. Adalah suatu hal yang sungguh aneh di masa-masa kayak gini. Kalau misalnya aku bener-bener lihat, aku trace back ke tahun-tahun sebelumnya apa aja yang aku alamin, aku pikir selama 5-6 tahun belakangan aku selalu yang namanya tuh kayak dilingkupi oleh orang-orang yang baik, yang selalu memberikan aku afeksi gitu. Karena aku selalu ngerasa aku punya teman dekat aku punya keluarga aku yang alhamdulillahnya lengkap, aku punya pasangan aku. Jadi sangatlah aneh kalau misalnya aku merasakan yang namanya patah hati. Dan ya pastinya aku mikir dong, ya mungkin ini bukan patah hati gitu, karena emang aku nggak tahu juga triggernya dari mana gitu. Jadi
Mungkin salah kali, tapi kamu pasti tahu ketika kamu pernah ngerasain hal itu. I know what kind of feelings, what kind of emotions that I feel when I'm in a heartbreak situation. Kayak part-part yang sakitnya tuh, part-part yang painfulnya itu dimana aja. I know that what I'm feeling right now is a heartbreak. Dan kemudian aku menemukan bahwa patah hati itu nggak cuma disebabkan karena putus cinta atau cinta yang kamu kasih ke orang itu bertepuk sebelah tangan atau nggak berbalas. Patah hati itu bisa terjadi ketika kamu nggak mendapatkan apa yang kamu inginkan, ketika kamu benar-benar pengen sesuatu tetapi kamu nggak bisa ngedapetinnya, atau ketika kita pengen berada di dekat orang-orang yang kita care, orang-orang yang kita sayangin, tetapi kita nggak bisa. Ketika kita pengen banget nyampein perasaan care kita ke mereka, tetapi nggak bisa. Kayak ketahan sebuah dinding yang sangat tinggi yang nggak bisa ngebuat kita nge-reach mereka. And I think that's where my heartbreak come from. Aku juga menyadari bahwa memang aku dan keluargaku itu nggak berada dalam satu atap, jadi mencar-mencar semuanya. Kita kan PSBB ya, kita social distancing, dan I think that is torturing karena aku adalah orang yang afeksinya itu sangat besar. Jadi ketika aku nggak bisa ngasihin afeksi itu secara langsung, orang-orang itu nggak ada benar-benar ada di sekitar aku untuk aku embrace, aku jadi ngerasa it's a waste of energy. Dan hal yang paling gak ngenakin adalah ketika di masa-masa heartbreak itu aku tuh rasanya pengen banget nangis, pengen banget keluarin air mata, tapi tuh nggak bisa. Kayak air mata itu even nggak mau keluar. Dan menurut aku tuh sangat ganggu banget sih, kayak bikin jadi ngerasa nggak comfort dengan diri sendiri, dan jadi bikin kayak nggak release aja gitu emosi-emosi yang ada dalam hati aku. Terus ada masanya dimana ketika itu bener-bener nggak bisa keluar, jadi kayak reaksi formasi gitu. Itu tuh kayak term psychology gitu, dimana kita tuh mau menunjukkan emosi yang kita punya, tapi itu bertolak belakang dengan apa yang kita rasain. Aku reaksi formasinya adalah dengan aku ngerasa sedih banget dan pengen nangis, itu yang keluar malah kayak ketawa-ketawa, kayak ngeliatin situasinya kayak gini gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya. Meskipun ada masa dimana akhirnya aku kayak nemuin suatu cara yang ngebuat diri aku bisa jadi lebih release, lebih bisa ngeluarin air mata, itu ada sih kayak masanya, dan itu puas banget. Iya, jadi itu sih dari aku. It feels so good to let it go, to just like release my emotions, and I think you should try it too. Kalau misalnya kamu pengen banget yang namanya nge-release emosi kamu, sebenarnya the first thing you need to do is just to talk with yourself. Coba aja ngomong diri kamu sendiri, apa yang kamu butuhin, apa yang kamu lagi pikirin atau rasain, dan dari situ kamu pasti bakalan surprise apa yang kamu temuin dalam diri kamu. So you have to really try it yourself.